Baik, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Boni Wahyudi, CGP Angkatan 7, SMKN 1 Sasak Anak Pasisia. Tugas demonstrasi kontekstual modul 31 di mana tentang pengambilan keputusan hari ini dengan kepala sekolah saya langsung. Bu ya. Jadi terima kasih Bu telah bersedia menyediakan waktu untuk saya dan tugas di calon penggerak ini. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu? Alhamdulillah baik. Pak Boni gimana? Alam sehat Bu. Ya, syukurlah. Diizinkan saya Bu minta waktu Ibu untuk bertanya tentang keputusan sesuai dengan modul yang seharian ini, yaitu mengambil keputusan, yaitu modul 31. Ya Bu. Jadi langsung tanyanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sama-sama kita ketahui ada banyak kasus etika ini yang terkait kasus etika. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan terhadap anak yang ruang lingkup di sini kita bicarakan adalah di sekolah kita SMK Sasarana Pasisir, di mana ada kekerasan anak itu dari guru ke anak, ada dari anak itu sendiri. Cuma dalam hal ini alhamdulillah sekolah kita tidak menemukan kasus-kasus berat tentang etika ini, hanya ada sedikit kesalahan kekeliruan dari komunikasinya sehingga dianggap itu merupakan satu kekerasan yang tidak berpengaruh besar. Salah satu contoh mungkin adanya pemberian nilai yang kurang terhadap siswa karena kurangnya koordinasi siswa dan guru. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang sedikit pembulian dari anak dan anak dalam hal ini sebenarnya masih merupakan tahap kenakalan remaja yang masih dapat tolerir. Itu kasus yang ada di sekolah kita. Cuma kalau kasus etika lainnya di sekolah-sekolah lain ini juga merupakan satu perhatian bagi kita yang adanya kasus anak guru dengan anak yang tentunya untuk ruang lingkup kita perlu kita pikirkan, yang semoga saja nanti itu tidak terjadi di sekolah kita. Kemudian adanya lagi terkait dengan kasus moral. Ini kita lihat dari anak. Anak karena memang sekarang kondisi pelajarannya mereka hampir 1,5 tahun loss of learning, jadi ada sedikit moralnya itu agak menurun begitu. Dari satu contoh moralnya mungkin kurang menghargai kondisi atau keberadaan gurunya, kurang menghargai kawan-kawannya sebagai kerjasamanya. Nah, ini merupakan moral ya. Yang dalam hal ini untuk siswa kita selalu intens memberikan arahan, pembinaan dan bimbingan kepada mereka. Ini salah satu solusinya. Kemudian terhadap guru juga ada yang terkena kasus moral, namun dalam hal ini entah itu hanya moral administrasi saja seperti orangnya ke sekolah seringnya lambat, artinya mereka membuat moral disiplin terkait dengan nanti juga kita berikan arahan dan bimbingan dan kita ajak kerjasama, kita sampaikan mereka tugas tupoksinya serta tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas mereka merupakan ibadah mereka sendiri. Itu yang bisa dijelaskan Pak Boni. Oke Bu, terima kasih Bu. Itu yang pertama Bu. Kemudian selanjutnya, mungkin setelah Ibu mengambil keputusan atau menjalankan keputusan di sekolah kita ini, pertama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, nah, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, artinya kepentingan ini dia benar, tapi itu di luar sekolah yang tidak dibenarkan, benar. Kemudian nilai kebajikan, nah, itu bagaimana Bu Ibu mengambil keputusan? Terkait dengan pengambilan keputusan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini kan kalau ditinjau dari sebuah kasus ya, dari sebuah kasus dalam penyelesaian kasus atau permasalahan tersebut.
kita harus mempertimbangkan semua nilai tersebut terkait dengan nilai kebajikan, kemudian tanggung jawabnya juga. Kita harus berupaya mencari solusi dari penyelesaian masalah tersebut, mana nanti nilai-nilai tersebut tidak terabaikan. Nah, contoh tadi Ibu sampaikan dalam penyelesaian sebuah kasus permasalahan di antara guru dengan guru ya. Kita harus mempertimbangkan beberapa hal di sana terkait dengan kondisinya, dengan permasalahan yang dialami, situasinya dan semuanya, sehingga pada pengambilan keputusan dari penyelesaian masalah tersebut terlepas dari nilai kebajikan dan kemudian nilai tanggung jawabnya, sehingga penyelesaiannya kedua belah pihak yang merasakan masalah ini bisa merasa lebih nyaman, penyelesaian masalah tidak menimbulkan masalah baru. Demikian kita harus mendukung nilai-nilai kebajikan tanggung jawab ini. Oke Bu, mantap sekali jawabannya Bu. Kemudian selanjutnya Bu, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Langkah yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan, tentu kita harus memperhatikan keputusan apa yang akan diambil, kepada siapa keputusan ini kita berikan, bagaimana pelaksanaan keputusan ini. Kemudian dalam semua item itu kunci utamanya ada berkolaborasi. Nah, jika ada keputusan yang menyangkut guru terhadap guru juga, kita harus kolaborasi dengan guru tersebut. Kemudian jika ada keputusan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan umpamanya dari komite, kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama, harus musyawarah dengan komite, sehingga program serta pelaksanaan program dan evaluasi program itu dapat kita laksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Demikian ya Pak Poni. Kemudian lagi kalau terkait dengan tenaga struktural atau kalau kita ke SMK ini kan ada tata usahanya ya, karyawan karyanya. Ini tentu juga harus mengupayakan pengambilan keputusan yang prosedural dengan berkolaborasi juga, dengan bermusyawarah juga, kemudian dengan tidak mengabaikan nilai-nilai bersama. Ini juga bisa kita lakukan dan ini memang perlu dilakukan hingga keputusan-keputusan tersebut yang bisa dilaksanakan, bisa menyenangkan walaupun tidak bisa memuaskan secara keseluruhan pihak. Demikian Pak Win. Penjelasan tentang pertanyaan Pak Win. Di pertanyaan ini kuncinya kolaborasi ya. Kemudian tidak abaikan nilai-nilai kemas seperti itu. Betul sekali. Dan selanjutnya Bu, itu mau bertanya lagi, itu pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan ini ya. Nah, kemudian saya kasus dilema etika ini datangnya Bu, kira-kira apa yang kita tantangan? Kasus dilema etika ya dalam pengambilan keputusan. Kasus dilema etika kita tahu salah satunya adalah dari kasus etika tersebut, jika satu permasalahan itu tidak komunikasikan baik, itu namanya kasus etika. Kemudian jika bahasa kita sampaikan itu kurang tepat, ya, itu kasus etika namanya. Kemudian lagi bahasa yang kita sampaikan itu menyudutkan seseorang, ini kasus etika juga Pak Boni. Makanya dalam hal ini untuk menghindari kasus-kasus etika yang muncul dalam penyelesaian sebuah permasalahan itu, kita perlu berkomunikasi lebih dan membicarakannya lebih jelas, kemudian koordinasikannya, memusyawarahkannya apa dan bagaimana hal yang tepat yang akan kita laksanakan, sehingga kita terhindar dari kasus-kasus tersebut dan juga tercapai dengan baik. Demikian Pak Boni, pertanyaan ini bisa Ibu sampaikan. Ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya Bu, pasti ada atau jadwal atau tata kelola dalam pelaksanaan mengambil keputusan ini Bu ya. Nah, kira-kira apa Bu atau prosedurnya yang dilakukan? Jadwal tata kelola dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penyelesaian satu permasalahan, begitu mungkin ya Pak. Nah, ini tentu akan kita pikirkan
dan akan digunakan. Ada jadwal bisa secara langsung, ada secara tidak langsung. Ini terkait dengan kasus yang kita atau permasalahan yang kita bicarakan. Dan dalam hal ini kita membutuhkan manajemen situasional. Manajemen situasional ini kita pakai supaya dia tepat memanage sesuatu tepat waktu yang ditentukan. Memang satu permasalahan itu butuh penyelesaiannya hari ini, ya kita selesaikan hari ini secara langsung. Kalau nanti permasalahan ini yang hadapi itu masih butuh koordinasi yang lebih luas, membicarakan yang lebih tepat lagi, berkoordinasi dengan yang lebih banyak lagi, itu kita akan susun jadwal sesuai dengan kebutuhan yang akan kita laksanakan. Terima kasih Bu ya. Berarti ada situasional, kemudian ada memang waktu yang dibutuhkan dan tepat ya. Kemudian kira-kira faktor selama ini mungkin ada yang termudah Ibu membantu Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini, baik itu dalam kasus etika maupun kasus di 5 etika ini. Mungkin ada yang membantu Ibu ya. Yang membantukah tantangan? Ya faktornya Bu. Faktor-faktor yang selama ini termudah. Baik, oke. Dalam penyelesaian kasus itu atau kesalahan itu, baik itu terkait koordinasi terkait dengan disiplin personil, terkait dengan disiplin pelaksanaan tugas, ini kan ada tantangannya dan ada kemudahan yang membantu kita. Faktor yang memudahkan kita itu ya akan berbalik dengan memudahkan kita. Yang pertama ini adalah kesadaran personel tersebut. Kalau seandainya personel tersebut mempunyai kesadaran diri yang lebih tinggi terhadap tupoksinya, kita mengalami permasalahan, kita koordinasi dengan mereka akan nanti memberikan arahan bimbingan dan mereka secara langsung bisa terima, begitu Pak Boni. Tapi kalau seandainya seorang personil itu kesannya sedikit, ya namanya manusia tingkat kesadaran masing-masing beda ya, tingkat kemampuan eksistensi dirinya itu masing-masing beda gitu. Jadi kalau ada yang dia agak rendah kesadaran dirinya, tentu ini merupakan satu tantangan bagi kita yang ketika diberi pengarahan dia nanti tanggapannya mungkin lain gitu. Ketika kita beri arahan A, seksinya dalam hal ini kita harus berupaya memberikan tahapan pembinaan, di mana yang pertama adalah kita harus benar-benar memahami personil tersebut, kemudian juga harus mengupayakan komunikasi yang bagus, kemudian juga nanti baru berikan cara yang tepat bagaimana supaya tantangan yang seperti ini bisa kita kelola dengan baik. Baik Bu, sukar sekali jawabannya Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang disampaikan atau pembelajaran dapat Ibu ambil dari pengalaman mengambil keputusan ini Bu, kira-kira tahu dengan mungkin setelah lama ini Ibu mengambil keputusan, ada mungkin sedikit jadi tak terbesar ini pengalaman Bu. Nah, pengalaman mengenai kasus etika ini. Jadi pengalaman Ibu terakhir ini tanya pengalamannya. Iya Bu. Pengalaman dalam penyelesaian kasus ini yang terkait dengan kasus etika mungkin banyak, cuma sudah berikan beberapa hal kasus ini ya. Tadi sedih hanya personel kita kurang hadir, personelnya sering terlambat, kan begitu kasus-kasus etikanya. Kemudian lagi ya kita di dalam pengelolaannya dalam ini Bu, misalnya permasalahan ini diselesaikan secara bersama, kolaborasi. Itu tergantung daripada kasusnya. Kalau kasusnya personal itu kita lakukan secara personal saja. Jadi yang didasari pada penyelesaian kasus ini didasari dengan rasa kekeluargaan. Kita pandang mereka sebagai satu makhluk Allah yang mulia, kemudian merupakan satu personel yang sama dengan yang butuh dihargai. Kemudian hingga kita bisa melakukan koordinasi atau melarang atau bicara dengan rasa kekeluargaan hingga penyelesaian masalah ini terhindar dari tersinggung atau tidak kasus etika begitu Pak. Oke Bu, terima kasih banyak di pengalaman luar biasa.
artinya di kita ini adalah lingkungan besar Bu ya. Ya. Jadi semua masalah bisa kita selesaikan. Artinya memang betul-betul kolaborasi kemudian sepakat bersama demi mencapai masa depan anak bangsa itu ya. Ya. Baik. Iya, memang harus demikian Pak Boni. Memang harus demikian Pak Boni. Karena kita tahu satu organisasi yang ada unsur-unsurnya di sana, pimpinan, wakil pimpinan, sampai dengan personil, itu memang butuh koordinasi. Karena satu organisasi itu akan mencapai satu tujuan yang kita tahu. Tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai hanya oleh pimpinan atau wakil pimpinan, pun hanya personil. Jadi ketiga unsur ini, bahkan sekolah ini, seluruh stakeholder sekolah harus bekerjasama mencapai itu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Baik, bisa semuanya teman-teman tetap semangat. Terima kasih tadi kolaborasi saya, pimpinan saya, Bu Nini Mursini sebagai kepala sekolah saya ini dan saya sebagai guru SMK ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan pimpinan saya menjadi pembelajaran, menjadi nanti sempurna ke depannya atau lagi sambungannya. Jadi untuk kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah saya dan waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dalam penggerak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertemu lagi dengan saya Boni Wahyudi, CGP Angkatan 7, SMKN 1 Sasaran Pasisia. Pada kesempatan ini saya membuat tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 31, yaitu pengambilan keputusan. Jadi ada 2 orang kepsek atau kepala sekolah yang akan saya wawancarai. Yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri, yang kedua ini yaitu Bu Nuti, kepala sekolah SMK SLTA di dekat sekolah saya. Baik, kita langsung mulai saja. Terima kasih Bu Nuti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, puasanya lancar. Oke, dalam keadaan berpuasa Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu karena telah mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik, saya langsung saja ke pertanyaannya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu membantu saya dan bisa seperti tugas saya di modul itu sesuai dengan modul yang saya pelajari, yaitu tentang pengambilan keputusan. Mungkin Bu langsung saja, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi ada nggak kasus-kasus yang merupakan kasus D5 etika atau bujukan moral di sekolah ini? Ini dari segi siswa atau dari segi gurunya? Boleh Bu, dari guru pun boleh, dari siswa. Iya.
Kalau dari guru, walaupun guru, tetapi kadang-kadang ada juga sedikit penyimpangan. Seperti kasus yang ada guru yang terlambat masuk ke kelas atau terlambat datang ke sekolah. Oke, jadi lebih cenderung ke moral Bu, ya, Ya. berlaku guru dan siswa Bu, ya. Oke. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya kita mengambil keputusannya secara bijak dan benar, dan tidak ada merugikan pihak manapun. Tidak pihak pada murid Bu, Ya, kita berpihak pada murid, dan untuk guru pun kita lakukan sebijak mungkin supaya tidak tersinggung atau segala macamnya. Ya, berarti mengandung nilai-nilai kebajikan Ya, yang bertanggung harus jawab. Ya. dengan mengandung nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Oke. Dan Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah untuk mengambil keputusan ini? Langkah pertama, kalau dia terhadap guru, tentunya ada pemanggilan secara pribadi dengan cara berkomunikasi, dengan cara dipanggil secara pribadi dulu, tidak langsung melalui forum. Jadi ada komunikasi yang efektif. Oke, berarti berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah ini Bu, ya? Iya, harus berkolaborasi. Oke. Kemudian hal-hal apa saja mungkin yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi tentang komunikasi. Kita komunikasinya pertama tentunya dengan guru tersebut, kemudian melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sekolah, misalnya wakil, guru BK, termasuk kepada komite yang ada di sekolah tersebut. Oke, coba penting Kak. Oke Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Tantangan utamanya itu adalah kesadaran diri, kesadaran pada seseorang melakukan dilema etika itu. Setelah itu ada kontrol emosi, ya, pengendalian emosi diri. Jadi cenderung lebih emosinya mungkin tidak terkontrol ya. Kemudian ada nggak kira-kira Ibu mempunyai jadwal atau tata kelola dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini? Bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Untuk jadwal ada yang secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung. Tidak langsung itu misalnya kita lakukan pada saat awal bulan, ada rapat, ada briefing dan segala macamnya. Jadi ada secara langsung, ada mungkin yang terjadwal gitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Yang permudah itu adalah adanya rasa kekeluargaan. Jadi dengan adanya rasa kekeluargaan, ada pendekatan yang kita lakukan sehingga ada terjalin komunikasi di situ. Koordinasi dengan semua pihak ya. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan dari tindakan kasus tadi, ada nggak pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya adalah sebenarnya apapun permasalahannya itu insya Allah bisa kita selesaikan, asalkan di dalamnya itu ada komunikasi, kolaborasi, dan rasa kekeluargaan sehingga bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Oke, super sekali jawaban Ibu. Berarti ada secara kekeluargaan bersama, koordinasi, kolaborasi, dan tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid Ibu ya. Baiklah, itulah tadi mungkin wawancara saya dengan kepala sekolah. Yang pertama dengan kepala sekolah saya, yang kedua dengan kepala sekolah dekat sekolah saya di dekat STTA yaitu Bu Nur Fitri. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.